wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'una 'ala ma 'allamtana walimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di malam hari ini Allah pertemukan kita lagi di majelis ilmu. Semoga Allah berikan banyak keberkahan, kebaikan. Semoga lewat wasilah taklim ini juga Allah hidupkan hati yang keras, yang kaku lewat cahaya ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Alaikum bimujallasatil ulama wa simai kalamil hukama." Hendaklah kalian sering bermajelis dengan orang berilmu dan sering mendengarkan nasihat para ulama ahli hikmah. Kenapa? Fa inna waha yuhyil arda fa inna waha yuhyil qalbil mayyita bin nuril ilmi wal hikmah. Karena Allah itu akan menghidupkan hati yang keras, yang kaku dengan cahaya ilmu dan hikmah. Kama yuhyil ardul mayyita bil ma'il matar. Sebagaimana Allah akan suburkan tanah yang tandus, kering dengan turunnya hujan. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu ini, itu yang akan melembutkan hati kita. Kalau hati kita nggak nyantol, nggak cocok, atau nggak ada rasa seneng dalam majelis ilmu, itu kalau Ibnu Mas'ud mengatakan berarti hati dia bermasalah atau bisa jadi malah mati. Beliau mengatakan ngecek hati itu kalau masih hidup itu di 3 tempat. Beliau mengatakan utlubul qalba fi salasatil khisal. Kamu cek hatimu di 3 tempat. Fa illam tajid, kalau kamu enggak nemukan hatimu di 3 tempat tadi, fas'alullah qalban ghairah, maka mintalah kepada Allah hati yang baru. Fa inna laisa laka qalbun, berarti kamu sudah enggak punya hati. Di mana itu? Yang pertama kata beliau adalah fi thalabul ilmi, ketika kita di majelis ilmu. Artinya kalau di majelis ilmu kok kita nggak nyantol, nggak ada rasa seneng, padahal di situ dibacakan ayat Allah, di situ didoakan para malaikat, kok hati kita nggak seneng, nah, itu berarti indikasi hati kita rusak. Yang kedua adalah fi qiraatil Quran, ketika membaca Quran. Karena Al-Quran itu nyawa. Kalau hati masih hidup, dia nggak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, beliau mengatakan, laut toharot kulubuna masyabiat min kalamillah. Kalau hati kita itu masih bersih, tentu nggak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah fi khalwah ilallah, ketika berkholwat atau menyendiri dengan Allah SWT. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, di malam hari ini saya ingin sampaikan nasihat dari Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang mendapat gelar Al-Faruq, ya. Banyak ayat yang berkaitan dengan beliau turun, ya. Ini ada satu nasihat yang beliau sampaikan tentang 4 keadaan manusia yang kalau mati dia dijamin bakal menjadi penghuni surga, dan 4-empatnya ini berkaitan dengan keluarga. Karena komponen keluarga itu kata beliau ada 4, ya, anasirul ahliyah al-arba'ah. Komponen keluarga itu ya ada bapak, orang tua, ada anak, kemudian ada suami, ada istri. Nah, itu 4-empatnya ini berpeluang masuk surga kalau dia memiliki status atau keadaan yang beliau sampaikan. Yang pertama apa? Beliau mengatakan halatil walidain yastaghfiru lahu auladahu. Ini yang pertama, status orang tua yang dia punya anak, kemudian anaknya itu selalu mengistighfarkan atau memintakan ampun ke orang tua. Maka status orang tua yang diistighfarkan oleh anak-anaknya atau dimohonkan ampun oleh anaknya, maka status orang tua kayak gini nih bakal menjadi penghuni surga. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, innar rajul, sesungguhnya seorang manusia atau bapak tarfa'u darajatahu, akan diangkat derajatnya di surga biwaladin yastaghfiru lahu, dari anak-anaknya yang selalu mengistighfarkan atau memohonkan ampun atas dosa orang tuanya.
Masya Allah. Jadi istighfar anak itu Pak, itu sangat dahsyat untuk orang tua di alam kubur. Karena Nabi mengatakan bahwa al istighfar kanzun min kunuzil jannah. Istighfar anak untuk orang tua itu seperti pundi kekayaan di surga. Sehingga anak beristighfar itu seakan-akan orang tua mendapat pahala senilai 1 peti emas. Bayangkan, sehingga betul-betul yang paling dibutuhkan orang tua ini ternyata bukan dari kekayaan anak atau jabatan anak atau gelar-gelar akademiknya anak, tapi ternyata yang paling dibutuhkan orang tua itu kalau anak mau mengistighfarkan orang tua. Bahkan ada dalam hadis yang lain, di alam kubur itu nanti ada orang tua yang terkejut mendapatkan kejutan pahala sampai mata dia terbelalak. Dia mengatakan, "Minna aina hadza kulluh?" Ini pahala begini banyak dari mana? Kata dia. Akhirnya malaikat mengatakan, "Min istighfari auladikum." Ya, ini barokah dari istighfar anak-anakmu. Nah, gitu Pak. Makanya antum ya harus menjadikan anaknya ini soleh. Standar soleh, anak itu dikatakan soleh paling minim. Ini paling rendah itu apa? Anak itu gelem mendoakan, mengistighfarkan orang tua. Karena istighfar itu orang modal. Nek anak nggur sekedar doa saja loh, kok ora gelem. Padahal doa ki orang modal, orang tenaga, orang keringetan, gitu aja kok nggak mau. Wah, ini berarti anakan model apa ngono kuwi, atau orang tua duwe anak kok nggak bisa mendoakan orang tua, nggak bisa memberi syafaat. Nabi mengatakan mandul atadruna anir rukub. Kata Nabi, tahukah kalian siapa bapak mandul? Sahabat itu jawabnya mesti nek jenengan ditanya kira-kira orang tua mandul itu pripun Pak, mesti jawabannya ya sik ran duwe anak, gitu kan. Apa kata Nabi? Laisa dzakabir rukub. Orang ngono kuwi yang disebut mandul itu enggak gitu, tapi beliau mengatakan mandul itu ma indakumul walad wala yatina ahadun bisyafa'ah. Orang tua mandul itu bisa jadi duwe anak wakeh, anaknya mungkin selusin, sugih-sugih, pinter-pinter, tapi enggak ada satupun anaknya itu bisa memberi syafaat pertolongan orang tuanya di alam kubur. Nggur sekedar mendoakan aja lho ra iso. Makanya antum sebagai orang tua ini jangan gagal paham. Aku yang gumun loh orang tua sekarang ini, mereka bangga-bangganan anak itu iso sekolah neng kampus-kampus sik bonapit, padahal orang muda agama bangga SPP-nya aja sekian digit, masuk itu 3 digit, bangganya gue ngerti ora anakku sekolahnya nang kampus paling terkenal ya toh. Kemudian jurusannya juga jurusan paling bonafit, kuwi sik masuk neng kono kuwi sik daftar wong 1.500 sik ketompo nggur wong 5, ngono kuwi coba dibangga-banggakan, tapi ternyata paham agama ya ora, ya najis saja ora paham. Kemudian apa itu sekedar mendoakan aja nggak bisa. Terus apa manfaatnya gitu loh Pak? Orang tua kali pertentangan korban, mengorbankan waktu, tenaga, biaya, tenaga, darah, semua dikorbankan demi anaknya, ya toh. Dan anaknya itu iso pinter di sekolah ke, lah kok sekedar mengistighfarkan, sekedar menyolatkan, sekedar mendoakan loh, ya ora iso. Alah gagal nih ngono kuwi. Misalnya kepepet anak ini ra kuliah toh, tapi dia paham ya toh, cara berbakti, kemudian dia nanti bisa selalu mendoakan kita. Antum di alam kubur dapat aliran pahala nggak putus-putus karena amal soleh anaknya. Terus aset yang kita miliki dikelola anak untuk kebaikan kita, semuanya malah cukup ngono kuwi. Antum kan pengennya masuk surga toh, ya. Itu salah satu cara yang paling gampang biar antum itu masuk surga itu adalah memperbanyak anak, tapi anaknya dibikin soleh. Nanti fungsi anak soleh ya bagi orang tua itu minimal kata Sofyan apa itu penulis kitab Tarbiyatul Aulad itu Syekh Abdullah Nasir Ulwan, beliau mengatakan fungsi duwe anak soleh minimal itu ada 3 Pak. Pertama apa? Ziyadatul umur, akan bisa menambah umur kita, karena umur orang tua bakal ditambah umur anaknya. Misalnya duwe anak selusin rata-rata 70-an tahun ngono wae. Berarti 70 ping 12. Berarti orang tua umurnya ditambah 820 tahun. Nah, ora sangar kuwi. Umur kita rata-rata 60 tahun ya toh. Kemudian kepoteng-poteng tidur 20 tahun, tapi barokah duwe anak soleh, maka umur orang tua ditambah umur anaknya.
Nek anake kuwi 12 masing-masing duwe anak meneh 10, berarti 12 ping 10 120 putune. Misale 120 sik apal Quran 115 ngono wae rasa hokeh-hokeh. Wah, berarti sik ra apal nggo wong 5 to. Kuwi pahalane untuk mbahnya kaya ngopo ngono kuwi. Makanya selama istri kita masih produktif ngono mbok diperbanyak saja saoke-oke ngono kuwi lho. Karena apa? Iki maaf loh kok kayak bebek wae produktif. Maksudnya itu selama masih subur, itu salah satu cara untuk unggulan umat Nabi Muhammad yang dibangga-banggakan Rasulullah itu ternyata nek umatnya wakeh sok ben do pamer-pameran Pak di akhirat itu. Ya umatku piro, umatmu piro, umat Nabi Muhammad paling oke karena wong siji anake 10 selusin ya toh. Kuwi lagi bojo siji ya ora sanger kuwi anake oke-oke kayak gitu itu terus soleh semuanya. Masya Allah. Yang kedua, ini fungsi dua anak soleh itu akan memudahkan orang tua masuk surga. Paling tidak, ya, ketika dua anak soleh itu jadi penolong. Nanti kalau orang tua di neraka, yang bisa ngatrol, yang bisa memberi syafaat itu anaknya yang soleh. Karena dalam hadis, ya dikatakan dari hadis Imam Muslim, yuqalu li waladin soleh udkhulal jannah. Dikatakan kepada anak soleh untuk masuk surga, monggo nak silahkan masuk surga. Maka anak soleh itu ketika mau masuk surga, apa yang dia lakukan? Dia nonton di surga itu ketemu apa enggak itu bapak ibunya. Nek emaknya, bapaknya kok enggak ada, maka dia kemudian memohon kepada Allah, ya Rabbana la adkhulaha hatta saraka abaana. Ya Allah, ini kok bapak ibuku enggak ada ini di surga. Ya toh, saya enggak masuk surga dulu kecuali saya masuknya bareng sama bapak dan ibu saya. Lah Allah ngasih tahu loh bapakmu loh orang masuk swarga. Masalahnya kasusnya ukeh kae bapakmu kae ya toh. Iki ketoke ora masuk nominasi masuk surga, jelas kuwi kudune diadab di neraka. Akhirnya anak itu terus merengek-rengek memohon menghibah kepada Allah taala. Akhirnya apa? Rahmat Allah itu turun saat itu. Kemudian Allah mengatakan al-an udkhulal jannah antum wa abaukum. Ya wis kalau gitu semoga-moga kamu masuk surga sak bapak mbokmu kono sisan. Itu karena Allah itu kasihan sama anak yang soleh. Ora karo bapak aja nih. Jadi mesake anak anak soleh masalah ya tentu bapak ngono kuwi baru kayak anak soleh ngono lho bisa ngatrol orang tua. Maka antum walaupun anak yang gursi tok toh, anak kita cuma satu, tapi satu anak ini bisa menyelamatkan kita dari neraka. Wah, itu anugerah besar. Nabi mengatakan ma wahabar rajul fid dunya a'dhamu min waladin soleh. Enggak ada anugerah di dunia ini yang besarnya ngalahkan dua anak soleh. Tapi kebalikannya, enggak ada siksaan hidup yang lebih besar di dunia ini ngalahkan dua anak ini atau jahat, anak nakal. Sampai Nabi menyuruh kita berlindung min waladin yakunu alaina robban, dari anak yang memperbudak orang tua. Loh, anak ini ora paham agama malah jadi ngapa siksaan hidup terus itu loh, kepikiran aliane mikir ke anak wae, masih anak itu wek ngono lho mikir ke wae. Makanya Pak, mendingan rekoso ngopeni anak, bimbing anak dalam kebaikan sedelok, tapi habis itu ya kita enak di masa tua sampai di alam kubur, timbangannya kita memanjakan anak sedelok, habis itu tersiksa sepanjang hidup kita. Nah, pripun jenengan milih ndi? Manjakan anak ngono ki dipondoke aja to mesake, ngono kono mangan apa? Kok itu yang bikin akhirnya anak jadi rusak. Paling ora itu nek zaman sekarang, ini saya sampaikan nasihatnya Imam Syafi'i Pak. Beliau itu ngasih nasihat gini, nek zaman sekarang antum dua anak itu cukup orang lakoni dosa sik kebanyakan orang ngelakoni, itu aja sudah top itu. Beliau mengatakan ya kanu innala fi zamanun, kita ini akan ketemu suatu zaman kana tarku qabihi min aksarinas kanu ihsanan wa ijmalan. Dua anak cukup, dia itu tidak mengerjakan dosa yang kebanyakan orang melakukan, itu antum sudah dinobatkan top, hebat gitu aja. Saking parahnya zaman. Coba jenengan tonton bocah sekarang itu, bocah SMA atau kuliah-kuliahan ngono kae. Kuwi rata-rata ya wis pacaran, udut, mendem, duwe gendaan ngono-ngono kuwi rata-rata ngono kuwi. Terus antum duwe anak ya toh. Itu ora nakal, ora udut, ora wis ora aneh-aneh ngono kuwi toh. Walaupun ora hafal Quran toh, itu wis top zaman sekarang. Apa meneh kok gelem neng pondok, kemudian gelem ngapalke Quran, gelem maca kitab, lah wis tambah top meneh ngono kuwi. Makanya cukup kalau zaman sekarang itu ya target kita piye cara
caranya anak kita itu jadi soleh itu aja, karena itu yang akan menolong kita di akhirat. Nah yang ketiga apa? Ini fungsi dua anak soleh itu akan mengangkat derajat di dunia dan di akhirat. Jadi podo-podo masuk surga, ini dua orang podo-podo sugih, podo-podo ahlul jannah, yang satu dua anak soleh, yang satu ndak. Itu ternyata level surganya beda. Itu di akhirat. Di dunia anak soleh itu mengangkat derajat orang tua. Coba antum lihat itu dulu ada kasus, ada anak kecil siapa itu yang hafal Quran padahal umur baru 4 tahun itu, musabaqah tilawatul Quran yang Mesir juara 1 sapa kae jenenge, mesti cedal-cedal ngono kae. Oh itu Masya Allah orang tuanya terangkat derajatnya loh. Biasanya kan disepelek gitu neng RT ini kae. Kan masalah wong melarat, wong desa disepelek ke RT ini, bahasan anaknya hafal Quran, kemudian juara hafid Indonesia paling kecil sedunia, hafal Quran kok umur 4 tahun coba. Indonesia ki sangar lho ki jane kuwi. Ngalah ke Imam Syafi'i loh. Imam Syafi'i aja hafal Quran umur 5 tahun. Ini si Musa, saya ingat namanya Musa, anak mana itu daerah Sumatera itu Bangka Belitung. Lah kok apal umur 4 tahun, tur apalannya dobit, ngasih sak halamane, sak judul-judule, sak pojok-pojoke, apal kabeh kuwi. Oh, Masya Allah, sampai Presiden Mesir aja cium tangan loh, saking sangare si Musa. Kemudian kerajaan Saudi ngerti keajaiban anak ini, langsung dikasih penghargaan, hajikan, ya toh gratis, sak bapake, sak mboke, sak gurune, kemudian sik disangoni, ya toh. Itu nilainya kalau 2.500 berapa 25.000 real ngono ki pira kuwi. Urung bapake, iku nek dikuruske bapake sekitar 40 juta, mboke ya 40 juta. Gurune 30 juta, terus bocah itu ya disangoni. Bapaknya terangkat derajatnya betul. Bahasan wartawan TV do wawancara ngono ki, RT ini aja melone beng tenar kok. Ya alhamdulillah saya elek-elek ngene RT ini. Walah ndek ben elek-elek saiki nebeng tenar ngono kuwi. Ya kenapa? Karena memang Al-Qur'an mengangkat derajat. Tapi yang kita ambil ini anak soleh itu lagi di dunia saja mengangkat derajatnya loh. Nyata wis terkenal, kemudian orang tuanya bisa haji, apa rezeki anugerah besar tuh itu. Baik nggih, ini nomor 1. Ya, keadaan orang tua yang dia mendapatkan istighfar permohonan ampun dari anak-anaknya. Makanya tugas orang tua sekarang harus fokus piye carane biar anaknya itu bisa soleh. Standar soleh itu minimal gelem mendoakan. Antum pokoknya aja ngimpi anak itu iso mendoakan nek dia nggak soleh. Antum nek duwe anak kok ramu dengan agama, wis aja ngimpi bisa mendoakan. Wong bocah ki nek ramu dengan agama ki boro-boro kok mendoakan orang tua. Wong dia doa untuk diri sendiri aja nggak bisa loh. Coba jangan tonton kayak bocah sih nggur kledreng pacaran unyar-unyur jontet ke motor kayak ngono kayak ndonga nggo awake dhewe nggak bisa loh dia itu. Aja meneh kok mendoakan orang tua. Ngimpi ngono apa piye? Ya toh. Nih nomor 1 nggih. Sekarang yang kedua. Ya. Halatil waladu yardolahu abawahu. Ini kebalikannya. Kalau yang pertama keadaan orang tua yang punya anak-anak gelem mengistighfarkan. Ini yang kedua keadaan anak yang dia mati mendapat ridho dari orang tuanya. Maka si anak ini dijamin bakal masuk surga. Karena apa? Dalam hadis Nabi mengatakan kalau orang tua ridho berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho maka pasti orang yang diridho itu akan dimasukkan ke dalam surga. Karena ridho Allah fi ridho walidain wa sukhtu wa fi sukhti walidain. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Bahkan Nabi sampai mengatakan gini, nek antum punya orang tua kemudian kok antum itu enggak masuk surga padahal ada orang tua di dalam rumahmu, maka berarti kamu itu celaka, rugi atau nemen, keterlaluan. Dalam bahasa Arab namanya rogiba anfin. Rogiba anfin itu keterlaluan, sungguh terlalu. Siapa itu? Man adroka syekhul kabir. Kata Nabi, siapa yang mendapati orang tuanya ada di rumahnya, salah satunya atau malah kedua-duanya, fala yadkhulul jannah. Tapi anehnya dia kok enggak masuk surga, padahal gampangnya masuk surga dengan mendapatkan keridhaan orang tua. Wis carane piye ben wong tuwake iso ngomong, "Le, Nduk, aku seneng karo kowe, aku ridho." Wes jaminannya surga.
Walaupun kita nggur sepele-sepele, misalnya mijiti ya wong tua apa nek maem gelem dulangke apa-apa ngono sepele-sepele aja, tapi dia seneng gitu loh intinya itu. Karena kalau orang tua seneng itu membuat Allah itu seneng sama dia. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba ya, maka Allah buka seluruh keberkahan. Maka dalam hadis gini Pak, nggak ada keberkahan yang besarnya ngalahkan berbakti ke orang tua di dunia ini. Sampai Nabi mengatakan bahwa tidak ada amal soleh yang pahalanya langsung kroso di dunia ngalahkan berbakti, dan tidak ada dosa yang adabnya itu langsung dibayar cash di dunia. Gini hadisnya Nabi mengatakan kullu dzunubin bani Adam yuakhiru ya adabahu ila yaumil qiyamah ila aqul walidain fa innahu yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-akhirah. Sesungguhnya semua dosa itu akan diakhirkan hukumannya oleh Allah ya, bisa jadi sampai hari kiamat, kecuali dosa yang berkaitan dengan orang tua. Kenapa? Fa innahu yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-akhirah. Karena khusus untuk dosa berkaitan dengan orang tua akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum nanti dihukum di akhirat. Gimana hukumannya? Orang itu kalau jahat ke orang tua langsung bayaran cashnya itu yang paling kelihatan minimal ini, kata Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan hadis itu, yang langsung terasa itu akan dipendekkan umurnya. Jadi wonge loro-loronen senengane mati ngono, titik mati ngono wong iki nek rapi karo wong tua kuwi. Terus yang kedua apa? Wa farraqahu amrahu, urusane dadi berantakan. Pokoknya gak rampung-rampung, nek mumet ya gak rampung-rampung, nek duwe masalah ya berlarut-larut, ora ilang-ilang. Makanya jenengan nek duwe masalah kok ora rampung-rampung, Mbak. Coba jenengan cek ini, terakhir kapan nelpon mboke, apa terakhir kapan nyambangi mboke, ya toh, atau kapan ngobrol-ngobrol karo buke sik bikin wong tua seneng ngono lho, ya toh. Kok gek-gek terana wong tua ke gelo, iki tole ke piye yo ang, ngasih pirang-pirang minggu kok ora nelpon, ora ngabari, jane sik urip ora to, yo ngono kuwi. Oh, itu nek ngasih wong tua kaya ngono bisa jadi kita kena banyak masalah. Ada lagi adabnya yang mengerikan yang ketiga, Pak. Anak-anak kita itu loh jadi ngeyel-ngeyel, nggak bisa nurut, karena dalam hadis Nabi mengatakan birru abaikum tubarri'u abnaakum, berbaktilah kamu kepada bapak ibumu, orang tuamu, nanti anak-anakmu akan berbakti kepada dirimu. Jadi anak itu nek pengen nurut ke kita ya antum nurut ke orang tua, karena balasan itu sebanding dengan perbuatan, Mbak. Ada banyak kisah yang berkaitan itu. Saya punya video orang iklan Thailand itu dia getak orang tuanya toh, dia kan pengusaha, umur-umurannya sekitar 40 tahun. Itu pas neng kantor lagi sibuk garap pekerjaan kantor, dia eksekutif muda gitu. Itu bapaknya wis tuyuk-tuyuk sekitar umur 70 atau 80 tahun. Itu karo neredek-neredek itu dia ngomong le pakai bahasa Thailand ning enek terjemahane ngono. Mbok bapak ambilkan minum, langsung digetak ngono. Joko dhewe ngono lho, Pak. Lagi sibuk ngono lho, malah ngekon-ngekon ngono gitu. Akhirnya dia itu betul orang tuanya sampai kaget kok digedak kayak gitu. Akhirnya jarak beberapa saat, orang nganggo suwe, orang nganggo menit-menitan, itu anak dia kan punya anak kecil mungkin umur 2 atau 3 tahun lagi dolanan motor mabur itu pesawat ya toh, terus dia ngomong enak tolong ambilkan minum, langsung anaknya yang getak persis. Joko dhewe ngono lho Pak, iki lagi sibuk iki dolanan pesawat ngono. Dia langsung kaget, wah ini anak kok omongannya persis omongan saya. Akhirnya dia minta maaf ke orang tuanya, dan anaknya ya ganti minta maaf ke dia. Memang gitu langsung. Antum kalau pengen dimuliakan anak ya antum memuliakan orang tua. Kata Nabi ya, betul-betul keberkahan itu akan terasa kalau kita baik, apalagi sampai mati kok orang tua ridho, wes itu langsung ya insya Allah akan dimudahkan untuk masuk surga. Karena kalau orang tua itu sampai berdoa langsung tembus itu, Pak. Kata Nabi, doa yang nggak pernah ditolak, salah satu dakwatul mustajab, 3 doa yang nggak pernah ditolak, salah satunya apa? Dakwatul Sampai antum kok nggak dapat ridhonya, surga itu haram. Dalam hadis, innal jannah haramun ala kulli walidain. Sesungguhnya surga diharamkan bagi orang yang durhaka ke orang tua. Walaupun dia amalannya baik, soleh, ahli ibadah, tapi jahat ke orang tua, maka ibadahnya kepada Allah tertolak. Karena kata Ibnu Abbas ada ayat yang bergandengan, yang itu enggak diterima salah satunya kecuali dengan gandengannya.
Pertama, ati Rasul, taat Allah sama taat Rasul. Antum taat Allah tapi enggak taat sama Rasul, maka taatnya pada Allah tertolak. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, salat sama zakat. Antum rajin salat enggak zakat, salatnya enggak diterima. Ini yang ketiga apa? Anishkurli wali walidaya, antum bersyukur pada Allah, ibadah pada Allah, ya. Dan ke orang tua, kalau ke orang tua enggak baik, maka ibadahnya kepada Allah tertolak. Itu gandengan itu. Insya Allah berat loh Pak ini. Bahkan ada di kitab kabair itu Pak, orangnya ahli ibadah, bahkan dia mengamalkan amalan yang tertinggi dalam Islam. Apa itu? Jihad. Jihad itu amalan yang jaminannya surga loh Wi. Bahkan Nabi mengatakan orang yang kena debu-debu jihad itu nggak akan tersentuh api neraka. Tapi kalau jihadnya dia menyakiti orang tua tanpa izin, ya itu akhirnya tidak dimasukkan surga karena ya jahatnya ke orang tua atau apa namanya menyakitinya orang tua itu. Lalu dia itu anak tumpuan orang tua kok mangkat orang pamit. Wah itu dalam hadis akhirnya dia tidak dimasukkan surga. Tapi karena dia berjihad ya tidak dimasukkan neraka. Terus di mana itu? Ditampung di satu tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Namanya Al-A'raf. Kan di Al-Quran itu ada surat Al-A'raf gitu nggih. Surat Al-A'raf itu tempat, artinya tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Nah itu digunakan untuk tiga golongan manusia. Salah satunya siapa? Orang yang berjihad tanpa izin orang tua. Karena jihad itu menghalangi dari neraka, tapi durhaka ke orang tua menghalangi surga. Akhirnya ditampung di situ itu. Jadi iso nonton swarga, iso nonton neraka. Para mesake kayak gitu tuh. Gitu nggih. Yang kedua, ini keadaan anak yang dia mendapatkan keridhaan dari orang tuanya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah halatil mar'atu radhiya anha zaujiha. Keadaan seorang istri atau perempuan yang dia mati mendapatkan keridhaan dari suaminya. Itu perempuan ini jaminannya juga surga. Karena dalam hadis Nabi mengatakan ayyama imra'atin matat wa kana zaujuha 'alaiha radin 'alaiha dakhalal jannah. Siapa saja wanita yang dia mati dan suaminya ridho kepada dia karena kesolihannya, maka jaminannya surga. Orang kok ridho itu karena jengkel karo bojone terus ridho aku tak rabi neh ngono ndak. Ya toh, ini ridho karena kesolihannya, dia kemudian ridho, maka si perempuan ini jaminannya adalah jannah. Masya Allah. Jadi wong wedok itu aslinya surganya gampang banget. Yang penting dia gelem rabi terus suaminya ridho, terus bariku mati langsung masuk surga. Berarti telu, rabi, ridho, mati, surga. Nah, toh? Makanya beda perempuan yang punya suami sama enggak itu bedanya jauh. Walaupun perempuan yang dia enggak punya suami itu ahli ibadah, ahli tahajud, semua ibadah dilakoni, tapi kalau enggak punya suami, dia itu enggak punya benteng dari neraka. Karena suami itu bisa menjadi benteng dia dari neraka. Penentu surga neraka perempuan itu suaminya. Sampai Nabi mengatakan bahwa ridho suami itu dijadikan syarat surganya istri. Coba, orang dahsyat banget itu. Walaupun suaminya rapate ganteng, apa suaminya rapate dhuwur, apa rapate sugih loh, tapi dia penentu surga neraka istrinya itu. Nabi mengatakan fanduri min aina anti minhu. Wahai para wanita, kamu tonton posisimu di mata suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu ya, walaupun ki mau ora patek dhuwur ki mau ya toh, sok-sok disepelekke ki mau, penentu surga dan nerakamu. Jadi jenengan Bu nek pengen ngerti surga dan neraka kita di akhirat gampang, ditonton status kita di mata suami. Nek suami ngerti kita suweneng banget ya toh, pokoknya dia pengenin dekat kita dan dia betul-betul ridho dengan kita karena kesolehan kita, maka jelas ketok swargane antum itu di dunia wis ketok. Tapi kalau suami itu ngerti kita kok senep ngono bunek terus nang omah, ngerti antum itu kaya ngerti setan arep manak misalnya, wah guys kuwi jelas ketok nerakanya itu kelihatan. Nabi mengatakan fa innahu jannatuki wan naruki. Sampai Nabi mengatakan walaupun wong wedok itu amalannya sangat biasa toh,
ya dia nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah sholat duha, nggak pernah rawatib, nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah puasa Daud, wis pokoknya puasanya yang gursik wajib tok, puasa Ramadan, nek sholat yang gursik wajib tok, ya sholat 5 waktu tok, tapi dia punya andalan amalan apa itu? Dia nurut ke suaminya. Nabi mengatakan udkhulal jannah min ayu abwabil jannati syi'ti, maka dia bisa masuk surga dari pintu mana saja boleh milih. Padahal kalau laki-laki dia nggak akan bisa masuk surga kecuali dengan spesifikasi amalnya. Karena di dalam ayat itu Allah mengatakan surga itu laha sab'atun abwab, ada 7 pintu. Orang yang rajin sedekah masuknya lewat pintu sedekah dan dia nggak bisa lewat pintu yang lain. Kalau dia rajin, kalau dia berjihad masuk surga lewat pintu jihad dan dia belum tentu bisa masuk surga lewat pintu yang lain. Tapi ada perempuan yang dia amalannya semuanya serba biasa, sholat ya biasa, puasa biasa, sedekah ya nggak pernah, tapi dia punya amalan satu tok. Unggulannya apa? Dia mendapatkan bisa membuat suaminya seneng sama dia, akhirnya dia bisa masuk surga dari pintu mana saja boleh milih, mengalahkan semua para laki-laki itu, para geng tuh kayak ngono kuwi jane. Masya Allah. Yang gur intinya piye carane membuat suaminya seneng ridho. Lah gimana supaya suami ridho? Gampang. Dalam hadis itu Nabi mengatakan 4 saja jenengan iso nglakoni. Ini wong wedok iso nglakoni 4 ini, kata Nabi, dijamin suaminya ridho dan dijamin dia masuk surga. Kata Nabi yang pertama, idza nadharta asaratka, ben suaminya ridho itu adalah kalau dipandang membikin suaminya seneng. Jadi cita-cita tertinggi itu piye carane wajah kita itu nek disawang dipandang suaminya tuh bikin seneng ngono wae. Walaupun rapate ayu penting guyu ngono apa piye ben seneng. Masalah mbok ayu tapi nek betutut ngono ya ngono mbare horor masalah ngono kuwi. Itu yang pertama. Maka yang paling gampang itu piye carane iso bikin wajah kita ini disawang iso nyenengke ngono tok. Yang kedua, ida amarta atau atka. Nek dikon nurut gitu tok aja. Pokoke nggur karek apa to njaluke apa to? Apa aneh-aneh ngono apa piye? Coba jenengan wong lanang napa njaluke aneh-aneh ning wong wedok? Ya paling biasa nek pegel paling kon mijiti, ngelak ya paling kon gaeke wedang, luwe kon njokoke sego, nggur ngono-ngono kuwi lho. Ya to. Nek pengen dolan paling ngejak dolan, ya to paling ngejak neng ndi ngono tok. Pokoknya gampang banget. Luwe kayak sego, ngejak dolan karek mangkat, njaluk sate karek tukoke sate. Wis pokoke karek nurut ngono wae. Walaupun jenengan ki jane senengane soto, ning nek sik lanang sate mbok ngalah ngono wae. Aku yang ngalah lho. Aku jane seneng soto, nek bojoku seneng sate, aku ngalah, aku seneng sate ya tak seneng-senengke ngono kuwi. Akhirnya malah seneng saya, kadeben seneng ngono kuwi. Pokoknya nurut ngono elak gampang tuh jane. Kenapa perempuan tuh banyak masuk neraka? Nabi mengatakan ghalabat sikwatwa, kok kan perasaan. Masalah kok kan perasaan. Jadi nek nurut ngono malah gampang jane kuwi. Ya toh. Wong sik dituruti anggur wong siji kuwi tok lho bojone tok. Mangke wong sak RT dituruti kabeh ngono apa piye kan anggur siji kuwi tok to. Kan gampang to jane kuwi. Ayo dolan nang gone Mbak Ayu, gah Mbak Ayu mau cerewet ora mangkat. Ayo aku pengen dolan nang gone si Mbok, gah mbokmu lho ane nggur beteke kowe malah ngunene mboke. Ayo dolan nang gone nang mbokmu, gah mbok anu mbok wis nang omah bae kok mbok gitu aja. Rata-rata tuh angel gitu loh kan nurut itu. Nah, yang ketiga apa? Wa idza ghibta hafidta malika wa irdika. Yang ketiga, caranya biar suaminya ridho nek pas suaminya nggak ada, kita jaga kemuliaan, kehormatan serta hartanya. Pokoknya kita jaga kewibawanya kalau pas nggak ada. Kemudian yang keempat wa idza nadharta amsik alika lisanaka. Nek pas ada ya kamu jaga lisannya. Maksudnya kita jaga lisan aja pedes-pedes ngomong karo wong lanang ngono kuwi. Walaupun Nabi ngasih tahu roto-roto namanya wong wedok itu mereka kan memang bengkok ya, sehingga memang kadang-kadang nek ora sabar itu mesti hawane nggo emosi terus. Makanya wasiat perintah sabar itu untuk para laki-laki kepada istrinya, sampai Nabi ngasih tahu ya para laki-laki itu hendaklah ya berlaku sabar dan terus berbuat baik kepada istrinya. Kenapa? Karena perempuan itu memang diambil lewat amanah dari Allah dan dia ya kamu itu mendapatkan kehalalan kehormatannya lewat kalimat Allah. Itu makanya ojo gampang nesu Pak, jenengan wong lanang kuwi nek pengen penak ngono kuwi ya ben bojone mlebu swarga gampang. Jenengan ojo pelit-pelit kasih ridho ya toh. Nek perlu dikandani, Om, jeneng rene aku jane jengkel karo kuwi. Ning
Timbangane kowe iki engko uripe ora penak terus ngono kuwi. Kowe tak ridhoi ngono wae. Rasa pelit-pelit ngasih ridho ke istri. Nek bojone dapat ridho, langsung rumah tangga kita tentrem. Nek kisruh itu sumbernya dari perempuan, itu penyebabnya karena perempuan itu belum dapat ridho suaminya. Tapi kalau kisruh di rumah tangga kok penyebabnya karena suami, sik lanang ki masalah terus, itu berarti memang suaminya itu belum dapat ridho ibunya. Maka caranya ben rumah tangga itu penak, kalau kisruh itu sumbernya dari suami, maka istri hendaklah membantu suaminya untuk berbakti kepada ibunya biar rumah tangga rampung urusannya. Karena kalau masalah dengan orang tuanya nggak rampung, rumah tangga akan kisruh terus itu, yakin itu. Karena ada ayat ini ayat ini jarang loh disampaikan para mubalik itu. Apa? Allah mengatakan wabarom biwalidati, hendaklah kamu hubungi atau berbuat baik, menjalin hubungan baik dengan ibumu. Waladati itu ibumu. Walam yakun jabbarun sakia, maka niscaya kamu tidak akan beringas. Jabbar itu sadis, sakia, dan tidak akan sengsara. Berarti nek ada laki-laki kok hidupnya itu terlunta-lunta, sengsara, kemudian perilakunya itu ganas, sadis, bengis, itu mesti wong lanang iku ora beres kuwi hubungane karo mboke. Kon ngapiki mboke kuwi. Jenenge nek duwe anak kok banyak problem berkaitan dengan perilakunya yang beringas, sadis, kuwi berarti dia punya masalah dengan orang tuanya itu. Pasti kuwi ayatnya ngono kuwi. Itu nggih. Makanya yang ketiga ini gampang pokoknya. Wong wedok itu penting ora kokan perasaan. Terus target tertingginya itu bikin suaminya seneng ngono wae. Kan kadang-kadang sepele-sepele loh yang bikin seneng itu ora kok kudu muluk-muluk ngono kuwi. Tapi gara-gara itu yang kemudian akhirnya dia sangat mudah untuk masuk surga. Tapi anehnya kok penduduk neraka paling banyak perempuan ya. Aku yang bingung kuwi apa penyebabnya. Padahal paling gampang masuk surga ya perempuan, yang paling okeh kok di neraka ya perempuan. Tapi kita lanjutkan. Ini Ben Adil kok dikira kene mendiskriminasikan para wanita. Ini yang keempat ini genten suami ya. Kata Umar bin Khattab, ini keadaan yang keempat ya, kelompok keempat yang menjadi calon penghuni surga itu siapa? Halatir rajul qaimu ala ahlihi. Keadaan seorang suami yang dia betul-betul qaim. Qaim itu qawam, bertanggung jawab atas keluarganya. Qawam itu gimana? Minimal ini ya, dia memenuhi 3 kewajiban dia. Pertama adalah tarbiyatuhum, dia membimbing seluruh keluarganya, meliputi istrinya, anaknya, saudara, dan yang di rumah misalnya ada ibunya. Yang kedua nafaqatuhum, dia bertanggung jawab atas kebutuhan nafkahnya, sandang, pangan, papan, semuanya dia betul-betul tanggung jawab, nyukupi kabeh itu. Sama yang ketiga adalah wiqayatuhum aninar, dia bisa menjaga keluarganya dari neraka. Kalau tidak, maka si laki-laki akan dituntut oleh keluarganya, yaitu istrinya, ibunya, anaknya, ya, kalau dia kemudian tidak membimbing. Sehingga ada istri yang masuk neraka itu, maksudnya ada istri yang bodoh kemudian suaminya yang dihukum. Makanya abot banget loh wong lanang kuwi. Abot tenan iki. Karena dia punya kewajiban untuk mentarbiyah, menafkahi, kemudian menjaga dari neraka, tidak hanya kepada istrinya, tapi kepada keluarganya yang di dalam rumahnya itu. Minimal ya 4 perempuan. Ini ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa yang membuat betul-betul tentram taskunu qalbur rajul mu'min biwiqayati ala arba'atin nisa, yang membuat betul-betul akan tentram ya dan bahagia seorang laki-laki itu kalau dia bisa qawam, memenuhi kewajiban untuk berbuat baik kepada 4 wanita, ummahu wa zaujatu wa ukhtahu wa ibnatahu, ibunya, istrinya, saudara perempuan dan anaknya. Itu Pak, berarti wong lanang itu pertama kudu ngajari wong wedok 4, ngajari bojone, anake, sedulurane karo mboke. Maka kalau istri kok bodoh, suaminya dituntut. Anak orang mudeng agama, misalnya anak kok nyembah
batu ya, itu orang tua dituntut lho kuwi. Jane bapaknya ngajari ora ngono kuwi. Sing kedua, namanya laki-laki itu harus membagi duitnya dan menjamin nafkah untuk 4 perempuan. Nomor 1 istrinya. Kalau istri sampai terlantar, suaminya dituntut di akhirat. Yang kedua anaknya, kalau anak sampai kaliren nggak makan, kan banyak toh anak itu nyari duit sendiri masih kecil, kuwi bapaknya dituntut di akhirat ngono kuwi. Cah cilik kok golek duit dhewe, bapakmu neng dile, bapak rabineh pak, waduh cah cilik kok terus, masya Allah kok yang ngono kuwi orang tuanya dosanya gede banget kuwi. Atau kalau ada ibu terlantar dia punya anak, anaknya dituntut. Makanya kalau laki-laki ya dia akan dituntut ya dari 4 perempuan, yo istrinya, yo ibunya, yo anaknya. Kalau laki-laki wajib ngedum duit kok 4 perempuan, yo istrinya, yo anaknya, yo saudaranya. Kemudian menjaga dari neraka juga. Wah, perabot banget kuwi coba. Asline penak wong wedok iki asline. Wong wedok ngur karek nurut ngono tok langsung swarga. Nah, ini kalau ini dituntut dari sekian banyak. Kuwi lagi bojo siji lho iki. Bojo siji engko maro tuane, ya toh, ku anak-anake. Insyaallah. Gitu ya, maka ini 4 keadaan dalam keluarga kita ya, yang mana 4-4-nya ini kalau kita bisa mendapatkan salah satunya saja, misalnya antum status suami ya, maka bisa qawam dengan keluarganya, maka suami yang model gini akan dijamin surga. Kalau antum statusnya istri, cukup antum mendapat ridho suaminya, maka keadaan dia dapat ridho suaminya dijamin surga. Kalau status kita anak, terus antum masih punya orang tua, maka jadikan prioritas tertinggi itu ridho orang tuanya, maka kalau dia mati orang tua ridho, jaminannya juga surga. Atau kalau kita orang tua, maka dua anak-anak targetkan, pokoknya cita-cita kita yang tertinggi anak kita itu nanti nek mati bisa mendoakan, mengistighfarkan, intinya jadi anak soleh. Itu yang sangat kita butuhkan di akhirat. Nanti kalau antum kekurangan salah satunya, misalnya ada seorang perempuan nggak punya suami, maka dia mencari surganya lewat jalur orang tua. Misalnya dia berbakti ke orang tua. Atau kalau misalnya orang tua dia nggak punya anak, maka dia mencari surga bisa lewat pasangannya. Misalnya dia nggak punya anak, maka dia dengan bertanggung jawab kepada istrinya, atau dia berbakti ke orang tuanya, itu yang akan menjadikan dia masuk surga. Pokoknya semua peluang bisa untuk menjadikan kita masuk surga. Atau misalnya suami yang nggak punya istri, nanti pokoknya terus ini kan mesti ada salah satunya yang kurang. Bisa jadi ada orang tua yang nggak punya anak, ya, atau bisa jadi anak yang dia anak kok nggak punya orang tua, ada nggak ya? Nggak ada ya. Masa anak di orang tua mesti ada ya. Ya, pokoknya mesti ada salah satunya yang kurang. Nah, itu antum tinggal milih di status yang mana. Kalau kita bisa semuanya, kita statusnya bapak, ya, kita statusnya juga anak. Karena kita masih punya ibu, berarti status kita anak. Kita punya istri, berarti status kita suami. Kita punya anak, status kita bapak. Maka nek iso tiga-tiganya. Jadi engko nek misalnya lolos salah satunya bisa masuk dari akses satunya lagi. Misalnya kita diuji dengan anak kita nggak bisa baik, maka kita mencari surganya lewat berbakti ke orang tua. Atau mungkin kaitan berbakti ke orang tua kita ada kekurangan, kurang maksimal, maka kita kompliti lewat kita menjadikan anak-anak kita yang soleh, terus begitu terus dikompliti sebanyak-banyaknya. Demikian ya, semoga ini nasihat dari Umar bin Al-Khattab ini memberi manfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Sudah menjelang Isya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.